Selamat datang kembali di Jin dan Jun Channel bersama saya Junaidi dalam seri pembelajaran Data Scientist with R Programming. Guys, kali ini kita akan bahas tentang visualisasi data sederhana. Oke, jadi kita bahas dulu yang sederhana aja deh. Kita belum bahas dalam-dalam, tapi minimal teman-teman bisalah bagaimana membuat sebuah visualisasi sederhana. Nah, paket yang kita gunakan adalah ggplot 2 yang ada di R. Nah, biasanya ini nggak bisa langsung digunakan guys kalau teman-teman belum install paketnya gitu ya. Tetapi saya asumsikan teman-teman sudah menginstal paket gitu. Nah, terkait video bagaimana menginstal paket ini nanti saya buat video tersendiri khusus bagaimana menginstal sebuah paket. Tetapi kita coba mempraktekkan visualisasi data sederhana dengan ggplot 2. Oke. Guys, di sini saya sudah siapkan sebuah variabel dengan vektor ya, sebuah vektor dengan nama. Itu sama aja artinya. Oke, saya tidak ulang lagi dari vektor. Saya tidak ulang bagaimana membuat vektor ini karena ini kan beberapa video sebelum-sebelumnya udah kita bahas. Oke. Kita punya 3 buah vektor. Yang pertama yang namanya jenjang, lalu ada isinya ini magister, sarjana, sarjana, diploma, diploma gitu ya. Ada 5 data untuk jenjang ini. Kemudian prodinya juga ada, yaitu TI, SI, SK, MI dan KA. Teman-teman, saya ambil prodi itu di bidang ilmu komputer lah gitu ya. Jadi TI itu adalah program studi teknik informatika, sistem informasi, sistem komputer, manajemen informatika, komputerisasi akuntansi gitu ya. Nah, di mana program studi teknik informatika ini jenjangnya magister, lalu SI jenjangnya sarjana, SK jenjangnya sarjana, MI jenjangnya diploma, dan komputer akuntansi jenjangnya diploma. Nah, kemudian ada satu vektor lagi dengan nama mahasiswa. Ini untuk menggambarkan jumlah mahasiswa per masing-masing prodi gitu ya. Jadi teknik informatika itu jumlahnya 235, sistem informasi 975, SK 543, MI 445 dan KA 365. Oke. Jadi kita sudah buat 3 vektor dengan nama jenjang prodi dan mahasiswa. Oke. Nah, selanjutnya saya buat sebuah data. Oke, data frame. Saya namakan di sini adalah fakultas, guys. Oke. Fakultas sudah saya pakai huruf kecil semua, guys, supaya kita nggak pusing dengan besar dan kecil. Fakultas ini dibentuk dengan data frame. Oke, data frame. Oke, data frame lalu terbentuk atas 3 vektor ini, yaitu pertama jenjang, kedua prodi, ketiga mahasiswa. Oke, sudah ya. Jadi kita membentuk sebuah data frame dengan nama fakultas yang kolomnya ada kolom jenjang, ada kolom prodi, dan ada kolom mahasiswa. Sudah. Kalau sudah, kita enter guys. Nah, ini nggak saya bahas tentang data frame ini karena sudah ada beberapa video sebelumnya tentang data frame. Ya sudah, kalau kita sudah buat data frame fakultas, kita coba lihat sekarang. Oke, kita lihat, kita ketik saja fakultas. Dah, kalau sudah, datanya tampil seperti ini guys. Oke, tampil ya seperti ini ya. Jadi ada satu tabel atau data frame dengan nama kolom jenjang, prodi, mahasiswa, di mana jenjang isinya ini magister, sarjana, bla bla bla, prodinya TI, SI, bla bla bla, dan mahasiswanya bla bla bla. Oke. Nah, bukan ini inti penjelasan kita kali ini. Kita mau bicara soal visualisasi. Oke, ini saya bersihkan lagi guys. Saya mulai dari memanggil fakultas biar datanya di atas. Sudah ya. Jadi ini data kita. Nah, kasus yang ingin kita bahas kali ini adalah bagaimana membuat sebuah grafik batang dari data frame ini. Gitu guys. Jadi itu gampang guys, gampang kok, gampang. Oke, kita mulai ya. Oke. Untuk membuat grafik kita membutuhkan library. Nah, banyak sih library-nya. Cuma yang mau kita pakai sekarang adalah ggplot 2. Oke. Nah, ini kita panggil guys. Library ggplot 2. Oke, kita enter. Kebetulan di saya tidak ada masalah, langsung terbuka baris perintah berikutnya. Berarti ini artinya paket untuk ggplot 2 sudah terinstall. Oke. Nah, kalau memang munculnya nanti dia bilang library
ggplot2 not found, berarti teman-teman belum menginstal paket ggplot2. Silakan teman-teman install dulu gitu ya. Kalau belum, silakan teman-teman tulis di komen video ini, misalnya Gan, buatin dong video bagaimana menginstal library ggplot2. Kok saya ada trouble Gan? Nah gitu ya. Silakan bagi yang mau video itu saya bahas, tulis di area komen, minta video apa yang harus saya buat lagi untuk melancarkan praktek teman-teman di sini. Oke. Baik guys, library ggplot2 sudah, sekarang kita mulai. Kita mulai bagaimana membuat visualisasi sederhana dengan ggplot2. Oke. Pertama guys, teman-teman siapkan sebuah variabel dengan nama, kalau saya namainya grafik gitu ya. Teman-teman boleh namanya gambar, diagram, terserah lah gitu ya. Kita buat variabel dengan nama grafik, di mana nama grafik ini adalah penggunaan ggplot. Oke guys, nama paketnya ggplot2, nama library-nya, tetapi nama fungsinya yang kita panggil ggplot. Begini function ggplot guys, gitu ya. Oke, jadi variabel grafik diisi dengan perintah ggplot2. Ini function ggplot. Oke, jadi nggak ada dua di sini guys. Di sini nggak pakai dua. Di sini langsung ggplot karena ini bagian dari function dari ggplot2. Oke. Nah, kalau sudah kurung buka kurung tutup ini function, baru di sini kita isi guys. Nah, function ggplot2 ini membutuhkan dua informasi, yaitu datanya apa, kemudian sumbunya bagaimana gitu, sumbu. Sumbu X dan sumbu Y. Betul ya? Nah, sumbu ini ditangani lagi dengan function AES, kurung buka kurung tutup. Gitu guys. Jadi di dalam function ggplot ada function lagi yang namanya AES. Apa itu AES? Apa itu kepanjangan nanti? Oke, kita nggak bahas teori guys. Oke, kan kita learning by project gitu ya. Teorinya nanti saya kasih rujukannya lah. Nih baca apa itu AES gitu ya. Oke, apa itu pengertian ggplot2, kepanjangannya apa, nanti kita bahas. Tetapi saya mau bilang dulu bahwa untuk bisa memanfaatkan ggplot2, pertama kita gunakan function ggplot. Lalu di dalam ggplot strukturnya adalah data dan satu lagi function AES. Nah, dalam function AES itu nanti minta informasi X-nya yang mana, lalu Y-nya yang mana, lalu field-nya apa gitu. Sudah. Nah, ini defaultnya guys. Pelan-pelan guys biar nggak pusing. Paham ya? Saya ulang nih guys, saya ulang karena memang di sini inti pentingnya nih guys. Oke, inti ya. Pertama, saya ulang lagi, kita buat variabel penampung dari perintah ggplot. Dalam hal ini kita namakan grafik. Paham ya? Lalu di variabel ini kita isi dengan perintah function ggplot. Udah, begini. Kurung buka, kurung tutup, gitu ya. Sudah? Struktur ggplot membutuhkan sumber data dan AES. Function lagi nih, tuh. Jadi di dalam ggplot ada datanya apa, lalu AES-nya apa. AES itu buat apa? Buat menanyakan mana yang menjadi X, mana yang menjadi Y, dan mana yang menjadi field. Apa itu X, Y, field nanti kita jelasin. Sudah. Nah, ini strukturnya. Kalau sudah ya udah, yang dimaksud data ini adalah sumber data. Data frame-nya yang mana? Gitu ya. Oke, data frame kita kan ini fakultas namanya. Oke, fakultas. Ya sudah. Data ini kita ganti diambil dari data fakultas. Ini adalah sebuah data frame fakultas. Sudah? AES udah, ini udah function. Lalu menjadi sumber X mana? Ya udah, X sama dengan. Oke, yang menjadi sumbu X berarti dari data ini yang mau kita jadikan sumbu X yang mendatar itu guys, horizontal itu X-nya, itu kita bilang adalah prodi. Nah, di sini kita lihat variabelnya, kolomnya apa? Namanya prodi. Ya sudah, yang menjadi sumbu X adalah prodi gitu guys. Kemudian yang jadi sumbu Y yang berdiri itu guys, vertikal. Ya sudah, yang menjadi sumbu Y itu kan berarti prodi, grafiknya angka, jumlah mahasiswa guys. Nah, di sini nama variabelnya apa? Mahasiswa. Berarti yang menjadi sumbu Y mahasiswa gitu guys. Dari data frame ini menjadi sumbu X-nya prodi, menjadi sumbu Y-nya mahasiswa. Lalu field-nya apa? Field-nya yang membuat dia bergerak. Oke, bergerak ke atas itu apa? Warna-warninya. Yang menjadi warna-warni sebagai dasar
oh ini warna ini menjadi apa gitu ya. Tapi bukan warna sih, fill. Untuk menjadi grafik batangnya apa? Kita bilang ini adalah prodi. Karena sumbu X-nya prodi, maka fill-nya pun prodi. Gitu, sudah. Sudah guys, ini jadi grafik ggplot. Nah, ini begini perintahnya, disimpan ke dalam grafik. Kalau sudah, kita enter guys. Sudah enter. Tidak ada masalah, berarti tidak ada trouble dengan ini. Setelah jadi guys, saya mau jelaskan dulu sebelum lebih lanjut. Grafik ini, fungsi ggplot ini adalah membuat sebuah kanvas. Jadi teman-teman bisa bayangkan, ggplot yang barusan kita buat ini adalah membuat kanvas. Kalau cerita teman-teman membuat grafik, ini adalah sebuah lembar kosong, sebuah lembar kerja. Jadi ya udah, ggplot fakultas, AS, X prodi, Y mahasiswa, fill prodi. Berarti teman-teman sedang membuat sebuah lembar kosong. Lalu teman-teman gambar garis vertikal, garis horizontal. Harusnya tulis ini adalah fakultas, di sini adalah jumlah mahasiswa. Sudah. Nah, sampai disitulah tugas ggplot. Oke. Nah, fill-nya prodi. Ya, nanti yang membuat beratangnya itu adalah prodi. Nah, setelah itu guys, yang kanvas tadi, grafik yang udah kita buat tadi, nah ini kita panggil lagi variabel grafik tadi, ya. Kanvas kosong, lembar kosong yang udah kita buat, kita panggil grafik. Oke. Sekarang grafik udah terisi oleh kanvas. Nah, ini kan grafik kita buat, sudah diisi kanvasnya. Berarti kertas kosong tadi sudah kita buat garis vertikal, garis horizontal. Kita tulis masing-masing nama prodi, kita tulis masing-masing angkanya, gitu ya. Oke. Nah, grafiknya kita panggil, lalu kita tambah. Sudah. Kalau sudah kita tambah, baru di sini kita buat mau diagram apa kita buat, gitu. Jadi lembar kosong ini, di atas lembar kosong ini kita mau buat grafik apa? Kita dalam hal ini saya contohkan geombar, gitu. Sudah, fungsinya begini, geombar kurung buka kurung tutup. Artinya di atas lembar kanvas kosong ini kita mau buat grafik geombar. Nah, geombar. Kalau mau line ya udah geomline. Banyak jenis grafiknya, tetapi kita tidak sedang bahas sekarang, gitu ya. Nah, kita mau gambar kanvas kosong ini, kita gambar geombar, yaitu grafik batang bar. Nah, di dalamnya geombar ini strukturnya apa? Strukturnya adalah width-nya berapa? Oke, koma, lalu state-nya apa? Nah, apa itu width, apa itu state? Nanti kita jelaskan secara teoritis. Tapi saya mau bilang dulu, isinya width-nya sama dengan 1, lebarnya 1, state-nya yaitu apa? Gitu ya. State-nya apa? Ini adalah identity. Oke, apa itu identity? Apa itu width? Nanti kita jelasin teorinya. Yang penting teman-teman praktek dulu dah, biar tahu hasilnya. Udah? Jadi artinya kanvas kosong dengan nama grafik dibuat kanvasnya dengan ggplot. Lalu grafik tadi, kanvas kosong tadi kita panggil, lalu kita isi dengan grafik batang yaitu dengan geombar. Width-nya 1, state-nya identity. Sudah. Kalau sudah kita enter guys. Oke. Nah, teman-teman lihat di sini ada masalah. Warning message ignoring unknown parameter state. Nah, state di sini di mana? Coba kita ulang lagi. Di sini ada apa saya salah ketik, grafik geombar width sama dengan 1, state identity. Oke, harusnya nggak ada masalah sih. Oke,